Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bi hadhil muhasabah biidnillahi wa fadlihi wa karamihi nuwasilu insyaallah taala darsana usulul fiqh min kitabi Kashfus Satir wa huwa syarhun lima ghumidha min Rawdatin Nadhir wa Jannatul Manadhir li Muwaffaqid-Din Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik. Nanul an fi safhah mi'ah idnan wa sab'in di halaman 172 mazilna fil kalami an aqsami al-wajib. Qulna anna al-wajiba yanqasimu bi haithiyatin katsirah bi i'tibaratin muta'addidah, ya. Qulna anna al-wajib aw al-fard min haitsu dzatihi yanqasimu ila qismain, al-wajibul muayyan wa al-wajib ghairu al-muayyan, wa hadza takallamna anhu. Thumma ba'da dzalika akhadna anna al-wajiba bil idhafah ila al-waqti yanqasimu aidan ila qismain, wajibun mudayyaqun wa wajibun muwassa'un. Taib. Wajibun mudayyaq takallamna anna huwa alladhi haddada lahu asy-syari' waqtan li adaihi, matalan shaum Ramadan matalan. Bimakna fi hadzal waqt la yattasi' li wajibin akhar min jinsihi. Matalan anta turidu an tasuma fi syahri Ramadan ghairu shaumi Ramadan fahada la yajuz. Hada mana al-wajibul mutayyaq. Thumma al-wajibul muwassa', ya, idan didduhu wa huwa al-wajibul ladzi ittas'a waqtu adaihi, ya, bimakna ya yasa'uhu hadzal fi'l wa yasa'u ghairahu min hada aw min jinsihi. Baik. Thumma nahnu al-an ba'da an takallamna 'anil khilaf fi hadhil mas'alah, ya, an subuti al-wajibil muwassa'. Al-wajibil muwassa' hadza mawjud am la, wa akhadna al-kalam anhu wa ikhtilaf baina al-ulama wa ba'd al-hanafiyah. Wal an sanakhud mas'alatan wa huwa man akhkhara al-wajib al-muwassa' famata fi adna'ihi. Ya, hadhil mas'alah, ya, warada aidan fi katsirin min kutubi al-usuliyah. Ya, mas'alatu man akhkhara al-wajib bima'na dakhala al-waqtu walakin lam yaf'alhu. Inna hadzal wajib al-muwassa' lam yaf'al bihi thumma mata ala annahu lam yaf'al. Fama hukmu hadzal rajul? Hal huwa 'asin, ya, aw la ba'sa bihi? Hal alaihi, ya, wizrun, ya, aw naqul la ba'sa bihi? Hadzal ladzi sanakhudhuhu insyaallah taala. Baik, nabda. Mas'alatun man akhkhara al-wajib al-muwassa'. Barang siapa yang mengakhirkan suatu ibadah yang bersifat wajib muwassa', famata fi adnaihi, kemudian dia meninggal ketika, ya, dia belum menunaikan wajib muwassa' tadi, ya. Nah, ada suatu ibadah yang sifatnya wajib muwassa', ya, kemudian dia sengaja akhirkan, belum sempat dia tunaikan ibadah tersebut, ya, dia meninggal di situ. Baik. Apa hukumnya? Idza dakhala waqtul wajibil muwassa' falam yu'addil mukallafu ma umira bihi wa akhkharahu an awwali waqtihi tsumma mata. Jika masuk waktunya untuk melakukan suatu ibadah yang wajib muwassa'. Kan wajib muwassa' kita katakan dia punya 2 atau 3 bagian waktu, ya. Waktu al-qism al-awwal, ya, summa al-wasat, summa al-akhir. Baik. Jadi ini sudah masuk waktu as-tsani al-wasat atau mau masuk ke al-akhir, ya. Falam yuaddi al-mukallaf ma umira bihi, dan dia belum, ya, orang yang mukallaf ini belum melaksanakan kewajibannya, dia mengakhirkan dari waktunya kemudian dia meninggal. Tahta hadil mas'alati suratan. Baik. Sebelum kita masuk ke hukumnya, kita harus tahu gambaran dulu dari kasus ini. Ini namanya ra'sul mas'alah, ya. Ra'sul mas'alah atau aslul mas'alah, ya. Dalam masalah ini ada 2 bentuk, ada 2 bentuk kasus di sini. Maka kata para ulama apa?
awalu syai'in ya yang bagi ya an yahtama bihi tullabu usulil fiqh atau tullabul fiqh ya huwa tasawwuru al masalah ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan ketika mendapati suatu kasus adalah tasawurnya dulu ya, tasawur sesuatu, barulah kita kemudian ya membahas tentang hukumnya, dalilnya dan sebagainya. Kenapa? Karena pembahasan kita itu pasti akan dibangun di atas tasawur tadi. Jadi kalau antum tasawwarta tasawuran sahihan, fayakunul hukmu aidan ya sahihan. Wa kadzalika aksuhu idza kana tasawwuruka tasawuran ghairu sahihan, fayakunu al-hukm aidan kadzalik. Baik, dan hunaka as-suratan. Suratul ula an yamuta laysa anna an yamuta qabla an yadhiqa alaihi waqtul wajib. Fa fi hadhihi al-halah la yakunu 'asiyan li'annahu fa'ala ma ubiha lahu wa huwa jawazu at-ta'khir. Gambaran yang pertama dari kasus ini adalah an yamuta qabla an yadhiqa alaihi waqtul wajib. Dia wafat sebelum waktu itu belum masuk bagian yang ketiga. Jadi kan kita katakan wajib puasa itu kan punya 3 waktu. Ya, dan dia masih di waktu pertama atau waktu kedua, belum masuk ke waktu yang ketiga di sini. Ya, belum masuk waktu ketiga. Ya, contohnya kemarin adalah ya, sholat zuhur itu ya, belum masuk waktu yang ketiga. Artinya belum masuk sekitaran jam 3. Ya, kan kalau asar sekarang kan jam 3.12 ya. Ya, ini belum masuk jam 3 ini. Ya, jadi masih di jam 1 jam 2. Maka bagaimana hukumnya? Ya, fa fi hadhil halah la yakunu asiyan. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak dihukumi berdosa li'annahu fa'ala ma ubiha lahu, karena dia mengerjakan sesuatu yang memang jawazut ta'khir di situ, boleh untuk diakhirkan. Jadi selama ibadah itu adalah ibadah yang wajib muassa ya, boleh diakhirkan artinya ya, hanya saja kan yang boleh diakhirkan artinya pahalanya kurang gitu kan. Salat zuhur misalkan boleh nggak diakhirkan? Boleh. Meskipun tanpa uzur, meskipun tanpa uzur boleh, tapi pahalanya yang berkurang gitu. Baik, i'tirad dengan tapi dalam masalah ini ada bantahan dari penulis di sini. Qila innahu asin. Kalau dikatakan qila berarti ini pendapat yang kedua. Nah, di pendapat yang pertama tadi mengatakan ghairu asin. Kalau dalam kitab-kitab seperti ini dia memang tidak murattab ya. Tidak murattab, ini pendapat 1, ini pendapat 2 enggak. Nah, Anda bisa tambahkan angka-angka di situ. Angka 1 di bawah pendapat yang pertama, angka 2 di pendapat yang kedua. Baik. Qila innahu asin li'annahu innama juwiza lahu at-ta'khiru bi syarti salamatil aqibah wa tabayyana bi ta'khirihi adami salamatil aqibah. Baik. Jadi bantahan di sini ya, pendapat yang mengatakan innahu asin, berdosa dia. Orang yang melakukan seperti itu tadi berdosa dia. Kenapa? Innama juwiza lahu at-ta'khir, karena syariat memperbolehkan dia mengakhirkan sholat zuhur itu ada syaratnya. Apa itu? Salamatil akibah. Salamatil akibah itu artinya ada jaminan ya, dia akan mampu melakukannya nanti. Gitu. Apa jaminan itu? Jaminan itu misalkan dia tidak dalam kondisi sibuk. Ya, tidak ada pekerjaan yang menunggu dia jam 3 itu. Ya, dan dia sekarang dalam kondisi sehat. Jadi kemungkinan besar dia akan mampu untuk melakukan sholat zuhur itu nanti di jam 3. Gitu. Paham maksudnya ya? Nah, kenapa? Salamatul akibah artinya ya kalau secara perkataannya ya keselamatan akhirnya, akhir yang selamat gitu. Ya, akhir yang selamat. Artinya adalah kalau diartikan perkataannya agak rumit juga jadinya. Coba kita coba. Li'annahu innama juwiza lahu at-ta'khir bi syarti salamatil akibah. Diperbolehkan oleh syariat dia untuk mengakhirkan sholat tersebut dengan syarat ya jaminan mampu melakukannya. Ya gitulah kita bahasa ini ya, terjemahan bebasnya ya. Wa tabayyana bi ta'khirihi adami salamatil akibah, dan menjadi jelas dengan dia ta'khir itu tidak adanya salamatil akibah. Enggak boleh maksudnya. Kalau dia tahu bahwasanya dia tidak memiliki salamatul akibah, maka dia tidak boleh mengakhirkan. Ngerti maksudnya? Dia tahu misalkan nanti jam 3 akan ada tamu datang ke rumahnya. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa menjamin salamatul akibah di jam 3 itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kan tabayyan.
Kalau sudah jelas seperti itu, maka dia tidak boleh takhir, gitu. Jadi syariat memperbolehkan mentakhir sholat zuhur itu dengan jaminan antum punya waktu luang untuk mengerjakannya nanti di jam 3. Kalau antum tidak bisa menjamin jam 3 itu waktu antum luang, ya, maka tidak boleh antum mentakhir. Baik, ini bantahan, tapi bantahan ini adalah bantahan yang lemah. Dari mana kita tahu dia lemah? Ya, karena dari kata kila tadi. Kalau dikatakan kila, mabnil majhul, ya, itu maksudnya adalah pendapat yang ghairu mu'tabar, sampai-sampai nama pemilik perkataannya pun nggak disebutin, gitu. Ya, ini antara kebiasaan para ulama, ya. Kalau mereka menggunakan mabnil majhul itu berarti pendapat yang lemah banget. Lantas kenapa mereka sebutkan kalau pendapatnya lemah? Ya hanya sebagai bentuk pembanding saja. Ya, sebagai ya banding dengan yang lainnya. Baik. Maka i'tirad ini bisa dibantah. Ya. Hadza syart wa huwa salamatul akibah ghairu musallam li'annahu yafdi wa yuaddi ila mustahil. Nah, itu dia. Ya. Syarat tadi yang mengatakan bahwasanya syariat memperbolehkan takhir dengan syarat harus ada salamatul akibah. Syarat salamatul akibah itu ghairu musallam, nggak bisa diterima. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan, menyebabkan kita masuk kepada perkara yang mustahil, perkara yang nggak mungkin, perkara gaib. Li'anna salamatal akibah gaibun. Karena kan kita nggak tahu semenit ke depan, sedetik ke depan pun kita nggak tahu masih hidup apa enggak, gitu kan? Gimana bisa menjamin jam 3 nanti mampu untuk melaksanakan sholat? Ya, ini perkara gaib berarti kan? Wal ghaibu ilmuhu indallah walam nukallaf ilmahu, dan kita tidak dibebani untuk mengilmui perkara gaib. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa mithalu dzalik, contoh yang lain. Idza kana 'ala insanin qada'u shaumi yaumin, ya. Idza kana 'ala insanin qada'u shaumi yaumin, kalau ada seseorang dia wajib mengqadha puasa dari satu harinya, satu hari puasa gitu. Hal yahillu li ta'khiruhu ilal ghad, boleh enggak ya kita akhirkan qadha puasa itu besok, gitu. Ya. Kemarin anak nggak puasa, kemudian anak mau qadha hari ini. Tapi anak bilang, besok aja lah qadhanya. Boleh nggak seperti itu? Ya. Ya. Atau ketika anak sedang tidak berpuasa, anak bilang, anak qadha nanti, ya besok aja, gitu. Ya. Tunda-tunda gitu. Maka apa hukumnya seperti ini? Baik. Fa fi hadhihi al-hal, ya, mana tadi? Fal jawabu imma bil ijab ay na'am yajuzu ta'khiruhu wa yahillu laka dzalik. Wa fi hadhihi al-hal la yajuzu an naqula lahu innaka athimun bit ta'khir li anna asy-syara'a abaha lahu at-ta'khira fa in mata qabla al-qada lam yakun 'asiyan. Ya, fal jawab imma bil ijab, jawaban positifnya kita katakan maksudnya yang senada di situ, yang tidak apa namanya, yang tidak kontra. Jawaban yang tidak kontra berarti kita katakan ya boleh antum akhirkan ya qada puasa itu, dan itu adalah sesuatu yang halal bagi antum. Ya, antum tidak berdosa karena mengakhirkannya. Kenapa? Karena syariat memperbolehkan takhir itu. Maka kalau engkau mati sebelum sempat mengqada puasa tersebut, lam yakun asian, antum tidak termasuk orang yang berdosa. Baik. Wa imma an naqula lahu, jawaban yang kedua, ya la yajuzu laka at-takhir, enggak boleh diakhirkan. Fa yakunu dzalika mukhalifan lin nass wal ijma', karena ini menyelisihi nas dan ijma'. Wala yajuz. Wa imma an naqula lahu in kunta ta'lam annaka lan tamuta qabla al-ghad fa yajuzu laka at-takhir. Kita katakan kalau antum bisa jamin masih hidup sampai besok, ya boleh antum akhirkan. Wa amma in kunta ta'lamu annaka tamut fala yahillu laka at-takhir. Tapi kalau antum tahu bahwasanya antum akan mati besok, maka enggak boleh. Ya, ini tidak masuk perkara gaib yang seperti ini, ya. Maksudnya adalah antum hari ini sakit parah gitu. Sakit parah, ya, yang kemungkinan besar besok meninggal gitu. Maka dalam kondisi seperti itu nggak boleh takhir. Baik. Tapi kalau sakitnya sakit yang ringan atau tidak sakit sama sekali, berarti kan besar kemungkinan masih hidup besok gitu. Ya, 50-50 lah gitu ya probabilitasnya. Fayaqulu wa ma yadrini annani sa'abqa aw sa'amutu li anna dzalika fi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yabqa illa an naqula lahu falam yabqa illa an naqul innahu laysa 'asiyan idza mata qabla an yatadayyaqa 'alaihi al-waqtu. Baik, berarti pendapat yang kita pegang di sini adalah wa ghairu
ghairu asin. Ini pendapat dari penulis kasus satir di sini. Orang yang mati sebelum sempat mengqadha puasanya, padahal dia sengaja mengakhirkannya, maka dia tidak dihukumi berdosa. Baik. Wasuratus tsaniyah itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, an yu'akhkhira ada al-wajibi hatta tadhiqa alaihi al-waqtu famat. Yaitu dia mengakhirkan, menunaikan suatu ibadah yang wajib sampai sempit waktunya. Kalau tadi kan apa? Belum masuk waktu sempit. Ya, belum masuk jam 3 itu. Ini udah masuk jam 3 sekarang. Famat. Fahuwa fi hadal hal asimun. Berarti ini itibar waqt berarti ya. Patokannya kepada waktu berdosa apa tidaknya itu. Baik. Lianna syar'a ma abaha lahu at-ta'khir li hadzal waqt. Karena syariat tidak memperbolehkan untuk mengakhirkan sampai ke waktu itu. Bal innal ada'a fi hadzal waqti wajibun. Fa idza akharahu hatta mata qabla al-ada'i fa huwa athimun. Ya, kalau dia mengakhirkan sampai dia mati sebelum dia sempat menunaikan ibadah tersebut, maka dia berdosa li'annahu akhara al-wajiba an waqtihi al-muhaddada lahu. Al-muhaddadi lahu. Berarti ya syariat itu membagi waktu al-wajibul muwassa itu menjadi dua berarti. Ya, waktu al-jawaz, waktu at-tahrim. Ya, waktu al-jawaz itu waktu 1 dan waktu 2. Yang pertama dan kedua itu waktu al-jawaz. Dan waktu at-tahrim itu waktu yang ketiga, bagian yang ketiga. Maka kalau seseorang mengakhirkan ibadahnya sampai masuk waktu yang ketiga, ya, kemudian dia mati ketika waktu yang ketiga itu, berarti dia berdosa di situ. Kenapa? Karena syariat hanya memperbolehkan kita mengakhirkan sholat itu atau ibadah itu sampai waktu yang kedua, sebelum masuk waktu yang ketiga. Ini dengan sengaja konteksnya ya. Kalau tidak sengaja atau ada uzur, tentu kan kasusnya beda lagi ya. Kalau ada uzur tentu ketiga-tiga waktu itu waktu jawaz ya. Waktu mana? Baik, jadi penting untuk memahami pembagian waktu ini untuk bisa jelas gambaran masalahnya. Jadi beda antara surah yang pertama dan surah yang kedua adalah kalau surah yang pertama itu masih waktu 1 dan waktu 2 atau kita katakan ya waktu 2 ya. Jadi di situ dia masih diperbolehkan ya, tidak berdosa. Tapi kalau sudah masuk waktu yang ketiga, maka di sini dia sudah dihukumi berdosa karena mengakhirkan ya ibadah tersebut. Karena syariat hanya mengizinkan kita mengakhirkan ibadah sampai waktu yang kedua saja. Mas'alatul ukhra, permasalahan yang lain. Idza 'alima al-mukallafu annahu sayamutu fil waqt aw ghalaba 'ala dhannihi annahu sayamut qabla waqtin yattasi'u lil ada' kaman hukima 'alaihi bil mauti fi sa'atin muhaddadah wa huwa ya'lam bidzalik. Taib. Jadi bagaimana sekarang permasalahan yang lain ini ya, yang masih ada kaitannya dengan kasus tadi. Kasus yang selanjutnya ini adalah bagaimana kalau seorang mukallaf itu tahu dia akan mati. Misalkan penyakitnya sudah terlalu parah, kemudian dokter sudah menghukumi itu, meskipun tidak ada yang tahu kapan orang itu akan mati, tapi dilihat dari tanda-tanda yang ada pada fisiknya dan sebagainya, ini besar kemungkinan dia akan mati karena penyakitnya. Tidak mungkin kita yakin kapan kita mati, tetapi pasti ghalaba dhannihi ya. Mana ghalaba dhannihi? 70% ke atas dia akan mati sebelum ya, waktu adanya. Baik. Ya. Misalkan ada orang yang dihukumi hukuman mati. Ya, pengadilan telah memutuskan dia akan dihukum mati jam sekian-sekian. Berarti kan udah pasti gitu. Ya. Udah pasti akan terjadi itu. Baik. Ya, bagaimana hukumnya seperti ini? Atau orang yang dakhala ma'rakatan, dia masuk ke tengah medan perang begitu. Ya, sedang berkecamuk perang, dia gelabu ala dhanni ada mukhrujihi saliman minha, dan dia ya, berpikir besar kemungkinan nggak akan keluar dalam keadaan hidup dari perang tersebut. Wa akhras salah, kemudian dia malah mengakhirkan salat ila waqtin la yattasi'u li adaiha, ke suatu waktu yang dimana dia nggak mungkin untuk mengadanya lagi.
Artinya apa? Dia sudah masuk waktu ketiga berarti. Gitu. Ya. Summa asya walam yamut. Ya. Kan tapi ya, dia hidup ternyata meskipun tadi dia berpikir nggak akan selamat. Ya. Karena satu dan lain hal dia ya selamat. Wa shallas salata qabla khuruji waqtiha. Dan ternyata waktunya masih ada. Ya. Ya, sebelum keluar waktunya. Fa hal yu'tabar fi'luhu li hadhihi salati adaan au qada'an. Nah, sekarang pertanyaannya, salat yang dia kerjakan tadi itu ada atau qada? Mati bedanya? Kalau ada itu masih waktunya, masih dalam waktu. Kalau qada itu sudah di luar waktu. Lah ini kan masih dalam waktu, berarti ada. Ya. Tidak bisa juga bermakna qada. Kenapa? Karena tadi kan dia sudah berniat untuk mengakhirkan, ya, berniat untuk mengakhirkan sampai waktu yang dia tidak mungkin untuk menunaikannya lagi. Tapi ternyata dia selamat dari medan perang, perangnya cepat selesai misalkan, ya, 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 maka dia punya waktu untuk sholat di situ dan dia sholat. Baik. Ya, maka ya, di sini berarti ada dua kasus atau ada dua kemungkinan, adaan atau qadaan sholatnya tadi, sholat ada atau sholat qada, khilaf. Idza nadarna ila i'tiqadihi wa dhannihi, kalau kita lihat kepada keyakinan dan dhannya, summa dhahara khilaf i'tiqadihi wa dhannihi fa fa'alahu laha ba'da dzalika yu'tabar qadaan. Baik. Kalau kita melihat kepada keyakinannya atau kepada dhannya, kemudian muncul khilaf, ya, summa dhahara khilaf i'tiqadihi wa dhannihi, ya, fa fa'alahu laha fa fi'luhu laha ba'da dzalika yu'tabar qada'an wa bihadza qala ba'dul hanabilah wasyafi'iyah wa indal jumhuri annahu adaan nazaran li baqa'il waqti wa i'tibara bi dhannihi wa huwa sahih li annahu la ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu. Ya. Pendapat yang pertama, pendapat dari sebagian ulama Hanabilah dan Syafi'iyah dari golongan mutakallimin, ya, mereka itu melihat kepada niatnya, tergantung kepada niat si orang ini. Ya. Ya. Kalau dia sudah berniat, ya, itu adalah sebagai sholat yang apa namanya? Kalau dia sudah di awal tadi berniat kuat, ya, untuk menunda sholatnya, maka ini jatuhnya ke qadha. Ini jatuhnya qadha. Ya kan, tapi jumhur mengatakan bahwasanya itu ada. Kenapa? Karena waktunya masih ada. Lantas bagaimana dengan niatnya? Niatnya nggak dianggap. Karena kaidah kita mengatakan la ibrata bi dhannil bayyini khata'uhu. Ya, tidak dianggap ya dzan yang jelas kesalahannya itu. Al bayyin wa al wadih. Baik. Ya. Wah, insyaallah ya. Baik. Ya, ini dia akhir dari pembahasan ya aqsamil wajib min haitsu ya, al waqti bil idhafah ila al waqt. Ya. Pembagian wajib menjadi wajib mudhayyak dan wajib puasa, ini adalah akhir dari pembahasannya. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembagian wajib berdasarkan sisi yang lain, yaitu min haitsu at-taqdir wa adamihi, ya, dari sisi takdirnya, ya. Baru kemudian nanti dari sisi al-matalibnya, ya, ya, kifai atau ainiyah, ya, baru kemudian selesai kita, ya, maka kita akan masuk ke pembahasan tentang masih dalam masalah wajib juga, yaitu muqaddimatu al-wajib, masuk pembahasan as-sabab, asy-syarat dan seterusnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.